Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ringstono BF Sukoharjo, channel yang membahas mengenai permasalahan seputaran burung kicau atau burung murai batu, ya itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana sih membedakan trotolan jantan dengan trotolan betina. Nah itu, jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya ya. Kita akan bahas sedetail mungkin, dan di sini ada contohnya, nanti bisa teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya untuk membedakan jantan atau trotolan jantan dengan trotolan betina. Tetap simak dan jangan lupa subscribe, bantu like dan komen ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, sampai. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng serta komen. Nah, pada kesempatan kali ini masih banyak teman-teman yang bingung mengenai bagaimana cara membedakan antara trotol betina dengan trotol jantan. Nah, mumpung di sini peternak kami atau ternakan kami itu banyak sekali trotolan-trotolan ya, dan di sini tentunya ada trotolan betinanya dan ada trotolan jantannya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman itu atau langsung saja kita lihat bentuk fisiknya dulu ya, bentuk fisiknya dari trotolan ini. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini sudah ada contoh. Nah, ada contoh tentang betina atau trotol betina ya. Kita bahas di betinanya dulu. Oke, yang pertama teman-teman silahkan lihat, ini burungnya agak giras. Burungnya agak giras. Yang terpenting teman-teman itu melihat trotolannya, karena ini trotolannya udah mau hilang ya, karena udah umur 1 bulanan. Ini umur 1 bulanan, jadi trotolnya sudah mau hilang. Intinya teman-teman melihat trotolan betina itu, yang pertama dari trotolannya, trotolan yang ada di punggung itu ya, yang biasanya coklat-coklat itu. Nah, itu kalau betina trotolannya cenderung tidak cerah atau kusam ya, coklatnya itu coklat kusam. Nah, itu coklatnya coklat kusam. Terus pada alisnya itu juga ada trotolnya, tapi juga tidak tajam, dan sorot matanya pun semacam itu. Nah, dia cenderung lincah teman-teman, dia cenderung lincah. Jadi serta cekrekannya itu, krek-kreknya itu dia lebih jernih teman-teman, lebih jernih. Nah, terus yang paling menonjol itu di bulu dada. Nah, bulu dada itu orangnya itu tidak cerah atau tidak tajam, kusam ya orangnya itu, atau coklatnya itu dia tidak cerah atau tidak tajam. Nah, di situ saya jamin teman-teman itu adalah murai trotol beti. Nah, dengan lagaknya semacam itu, disitulah nanti perbedaannya antara murai trotol beti dengan murai trotol jantan. Nah, itu tampak sekilas seperti jantan, tapi kita juga sebagai peternak itu bisa mengetahui jantan dan betinanya itu juga saat waktu diloloh teman-teman. Saat waktu diloloh, murai batu atau trotolan murai batu betina itu cenderung dia lebih, suaranya itu lebih jernih, misalkan ngek, nah itu lebih jernih. Nah,
Tapi perbandingannya dari nanti untuk trotolan jantan, dia itu kayak ada suaranya kreng 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 kreng. Nah itu dari suaranya. Terus dari apa ya, membuka mulutnya pun itu juga akan terlihat. Kalau betina itu sering saya amati itu dia membuka mulut saat kita loloh itu tidak terlalu lebar. Nah, tidak terlalu lebar. Tapi untuk kebalikannya jantan dia lebih cenderung lebar untuk membuka mulutnya saat diloloh. Nah, terus teman-teman bisa juga diamati dari bulu punggung. Nah, bulu punggung itu hitamnya tidak pekat. Itu hitamnya tidak pekat. Ya, hitamnya tidak pekat. Kalau yang jantan itu kebalikannya, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi di situ, teman-teman. Terus oke, kita langsung saja melihat dari trotolan jantannya, teman. Ini dua-duanya jantan karena belum saya pisah ini sampai sebesar ini ya. Belum bisa saya pisah. Agak nggak bisa dibuat video ini kayaknya ini. Nah, intinya yang jantan itu pertama kebalikannya dari betina tadi, teman-teman. Trotolan di sayap itu cenderung dia lebih kuat, lebih tajam coklatnya. Nah, coklatnya lebih tajam. Terus untuk alis matanya itu juga trotolannya itu coklatnya lebih tajam. Nah, semacam ini. Nah, serta matanya itu juga melototnya lebih dari sorot matanya itu lebih tajam daripada yang betina, teman-teman. Nah, itu dari bulu trotolan yang coklat itu ya, teman-teman. Terus selanjutnya kita bisa lihat juga dari bulu dadanya, trotol dadanya. Trotol dadanya itu dia coklatnya tajam, tidak kusam. Nah, tidak kusam seperti yang trotol betina. Itu tidak kusam ya. Dan selanjutnya hitam yang ada di punggung itu dia hitamnya pekat, hitamnya sudah mulai mengkilat, teman-teman. Nah, dan dari segi suara cekrekannya dia cenderung kreknya itu tidak keras seperti betina. Cekreknya itu krek. Nah, itu lebih cenderung keras yang betina, dan tingkat keaktifannya lebih cenderung aktif yang trotol betina, teman-teman. Itu. Dan teman-teman juga bisa lihat dari kepalanya. Nah, kepalanya itu juga dia lebih besar, terus agak petak, atasnya itu papak atau seperti kotak. Nah, kalau di depan itu kotak. Tapi kalau yang betina itu cenderung ada lonjong, teman-teman. Dan untuk wajahnya sendiri itu bisa dibedakan ya. Itu lebih dia lebih sorotannya itu lebih tajam, teman-teman. Nah, semacam itu. Terus dari ekornya itu juga lebih panjang yang jantan, karena ukurannya umurnya sama. Ini lebih panjang yang jantan, cenderung dia lebih melengkung. Kalau yang betina itu agak lurus, teman-teman. Nah, itu. Terus dari saat meloloh pun kita bisa lihat dari bunyinya itu cenderung yang trotol tadi ada suaranya krak ngeknya gitu, berbeda dengan yang beti, teman-teman. Nah, ini hasil dari trotolan Ringstone OBF nomor berapa itu, nomor berapa ini, kurang lebih nomor 25 ini, yang 25, 26, 27 ini, teman-teman. Nah, mungkin sedikit bisa membantu nantinya buat teman-teman yang
pengen memilih atau membeli murai batu yang dari trotol supaya tidak tidak tertipu, dalam arti banyak kasus itu yang bilang kalau kita belinya jantan tapi jadinya betina. Nah, semacam itu. Gitu ya teman-teman ya. Sedikit penjelasan mengenai perbedaan dari trotolan murai batu jantan dengan trotolan murai batu betina. Semoga dengan video tadi teman-teman bisa membedakan saat membeli trotolan agar yang kita beli nanti sesuai harapan kita. Kita misalkan pengen beli jantan tapi tidak bisa memilih atau tidak bisa membedakan antara trotolan jantan dengan betina, itu akan mengakibatkan bukan ketipu, tapi itu juga salah satu salah dari kita. Kita juga harus tahu antara trotolan jantan dengan betina. Sebenarnya mudah teman-teman, sebenarnya mudah untuk membedakan trotolan jantan dengan trotolan betina itu tadi. Mungkin dari sedikit video tadi teman-teman bisa mengerti, atau semoga dengan video itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mungkin cukup sekian ya dari video ini. Untuk itu sekali lagi saya minta dukungannya untuk channel saya, agar channel saya ini lebih berkembang dan nantinya bisa mengulas seputaran dunia atau ternak murai batu dan dunia kicau murai batu ini ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.